Judul: Kekuatan Sejati Gotong Royong. Ketika para miliarder Jakarta berlutut di tengah lumpur, orang-orang seperti kalian, enyah saja dari kompleks ini. Teriakan itu, yang mengusir kami layaknya sampah, datang dari para miliarder Jakarta yang total kekayaannya mencapai triliunan rupiah. Namun, siapa yang bisa menyangka, hanya beberapa bulan setelah itu, mereka yang dulu angkuh luar biasa, akan berlutut di hadapan seorang wanita Indonesia di tengah lumpur yang menenggelamkan kota, menangis memohon pengampunan? Tahun 2025, Jakarta, Indonesia. Bersamaan dengan hujan ekstrem yang belum pernah terjadi sebelumnya, banjir bandang dahsyat menenggelamkan daratan seluas ribuan hektar. Luapan air bah yang ganas, cukup kuat untuk menghanyutkan mobil dan merobohkan tembok beton, dalam semalam melenyapkan Pondok Indah, sebuah kawasan yang dikenal sebagai surga paling aman bagi kaum elit ibu kota. Di hari yang dikuasai keputusasaan dan berubah menjadi neraka kekacauan itu, puluhan ribu orang berlarian menyelamatkan diri, dan banyak nyawa melayang. Di tengah tragedi itu, hanya mereka yang mengikuti keputusan seorang wanita Indonesia lah yang secara ajaib selamat dari ambang kematian. Dulu, kami memandang rendah orang-orang sepertinya. Tapi pada akhirnya, yang menyelamatkan kami adalah semangat luhur yang dimiliki oleh wanita Indonesia itu. Ini adalah pengakuan mengejutkan dari seorang wanita Jakarta yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Alasan sebenarnya mengapa para miliarder itu membuang harga diri dan berlutut. Semangat luhur apakah yang ditunjukkan oleh seorang ibu rumah tangga biasa di ambang keputusasaan yang mengguncang dunia? Kini, pintu kebenaran yang mencengangkan itu akan terbuka. Para miliarder Jakarta yang mengusir seorang wanita Indonesia dengan penuh penghinaan. Alasan mengejutkan di balik momen ketika mereka berlutut di hadapannya setelah tragedi banjir bandang dalam semalam. Seluruh kawasan elit di Jakarta Selatan dibuat gempar oleh satu keputusan seorang wanita Indonesia. Pada tahun 2025, banjir bandang skala masif dalam sekejap menenggelamkan kompleks perumahan mewah yang dihuni oleh para konglomerat. Pondok Indah, tempat berkumpulnya para pemilik aset miliaran rupiah. Kesaksian dari salah satu penyintas, seorang wanita Indonesia, menjadi viral. Banyak orang bertanya bagaimana ia bisa selamat dari situasi tersebut. Tidak ada resep rahasia. Saya hanya mengikuti keputusan teman Indonesia saya itu. Itulah kata-kata yang ia sampaikan dalam sebuah wawancara. Dia, yang merupakan salah satu penghuni asli kompleks tersebut, yang dulu ikut memandang sebelah mata pada para pendatang. Peristiwa itu menyebabkan puluhan ribu orang mengungsi dan menelan banyak korban jiwa. Tindakan luar biasa apa yang ditunjukkan oleh wanita Indonesia yang berhasil menyelamatkan wanita Jakarta itu? Apa yang sebenarnya terjadi di kompleks yang dijuluki surga kaum kaya raya Jakarta itu? Kisah yang mengejutkan dan luar biasa ini akan segera kami ungkap. Halo, saya Kirana. Saya lahir dan besar di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Ini adalah tempat tinggal keluarga saya turun-temurun selama 3 generasi sejak kakek nenek saya. Di atas tanah yang hijau dan terawat ini, keluarga kami menjalani hidup. Saya pikir, ini adalah tempat di mana kami bisa hidup tanpa khawatir seumur hidup. Berkat iklimnya yang nyaman dan pemandangannya yang asri, tempat ini terkenal sebagai hunian para pesohor, bintang film, dan pengusaha sukses. Jajaran rumah megah bergaya modern hasil rancangan arsitek ternama berpadu dengan lapangan golf yang terhampar luas menciptakan pemandangan yang spektakuler. Kami bisa menikmati jalan santai atau piknik di taman-taman besar, dan fasilitas olahraga premium selalu tersedia di dekat rumah. Namun, keunggulan terbesar di sini adalah ketenangan. Kami hidup dengan saling menghormati privasi satu sama lain secara total. Kami mungkin saling menyapa, tetapi tidak pernah mencampuri urusan orang lain. Menjaga jarak sambil tetap sopan. Begitulah suasananya. Meskipun banyak tokoh terkenal tinggal di sekitar kami, tidak ada yang pernah mengganggu mereka. Itulah aturan tak tertulis dan etika di kompleks kami. Disinilah saya bertemu suami saya, menikah, dan membesarkan kedua anak kami. Anak sulung saya berusia 8 tahun. Dan si bungsu 6 tahun.
Suami saya bekerja sebagai direktur di sebuah perusahaan investasi, sementara saya adalah ibu rumah tangga yang fokus merawat anak-anak. Berkat rumah warisan orang tua, kami hidup lebih dari cukup secara finansial, semuanya terasa sempurna. Pagi hari, saya membangunkan anak-anak dan mengantar mereka ke sekolah, lalu saya jogging di sekitar kompleks. Siangnya, saya mengikuti kelas yoga atau menikmati brunch bersama teman-teman. Sore hari, kami makan malam bersama keluarga, dan di akhir pekan, kami bermain golf atau berlayar. Begitulah kami menjalani hari-hari yang damai dan nyaman. Namun, beberapa tahun terakhir, suasana kompleks mulai sedikit berubah. Satu persatu keluarga Asia pendatang yang kaya raya mulai pindah ke sini. Awalnya adalah sebuah keluarga pengusaha. Mereka memiliki satu anak laki-laki, tetapi terasa ada yang aneh dengan mereka. Sejak hari pertama pindah, mereka sudah berkeliling kompleks, mencoba mengajak bicara setiap orang yang mereka temui. Suatu hari saat sedang berjalan-jalan, wanita dari keluarga itu mendekati saya. "Halo, panggil saja saya Sandra. Itu nama internasional saya. Saya sudah sering dengar reputasi Pondok Indah. Ternyata memang tempat yang sangat indah, ya." Biasanya saya akan tersenyum dan melanjutkan percakapan, tetapi saya ragu sejenak. Orang Indonesia memang ramah pada orang asing, tetapi wanita ini berbeda, terlalu agresif dan seolah memaksakan keakraban. "Anda sudah lama tinggal di sini, ya?" "Saya juga ingin tinggal lama di sini. Semoga kita bisa jadi tetangga yang baik." Ia terus memberondong saya dengan pertanyaan. "Mengapa memilih tinggal di sini? Siapa saja yang tinggal di sekitar? Bagaimana suasana lingkungannya?" Saya hanya menjawab singkat dan berusaha menghindar. Ternyata itu baru permulaan. Sandra berkeliling ke seluruh kompleks, mengajak bicara semua orang, berusaha keras membangun jaringan. Suatu hari, ia bahkan membuat kue dan membagikannya ke tetangga sekitar. "Kita kan tinggal di satu kompleks. Ini sudah jodoh. Mari kita semua berteman akrab. Toh kita semua orang-orang yang sudah sukses. Membangun koneksi tidak ada ruginya, kan?" Namun, para penghuni kompleks kami tidak menginginkan hal itu. Saya sendiri, yang sudah lama tinggal di sini, bahkan masih banyak tetangga yang belum pernah saya ajak bicara. Itulah budaya kami, cara kami saling menghormati. Namun, wanita ini datang dan merusak kedamaian itu. Akhirnya, seorang komisaris perusahaan besar yang sudah tidak tahan lagi, menegurnya secara langsung. "Ibu Sandra, ini Indonesia, dan kami punya budaya kami sendiri. Kami hidup dengan menjaga etika terhadap satu sama lain. Mengapa Anda mencoba melanggar batas itu? Sebenarnya apa pekerjaan Anda? Mengapa Anda begitu gigih mencari koneksi? Sungguh aneh." Suasana menjadi canggung, tetapi Sandra tidak peduli. Ia justru semakin agresif mendekati orang-orang. Sejujurnya, semua orang merasa jengkel. Saya pun demikian. Saya tidak ingin lagi melihat seekor ikan gabus masuk dan mengaduk-aduk kolam yang tenang. Waktu berlalu, dan keluarga pendatang lain mulai berdatangan. Kali ini, sebuah keluarga dari Yogyakarta. Ada 3 keluarga yang pindah, 2 diantaranya sangat pendiam. Mereka menjalani hidup mereka sendiri tanpa banyak bicara, bahkan jarang menyapa. Namun, satu keluarga berbeda. Saat sedang berjalan-jalan, saya bertemu dengan ibu dari keluarga itu, dan ia dengan sangat hati-hati mengajak saya bicara. Namanya Bunga. Bunga sangat berbeda dari Sandra. Cara bicaranya saja sudah lain. Hati-hati, sopan, namun terasa tulus. "Permisi, Ibu. Sepertinya anak kita satu TK, ya? Kalau boleh, saya ingin bertanya sedikit tentang TK itu, Bu." Bunga tidak mencoba menonjolkan dirinya. Ia hanya menanyakan hal yang perlu dan memberi saya ruang untuk menjawab dengan nyaman. Awalnya kami hanya mengobrol sedikit, tetapi lama-kelamaan percakapan kami menjadi lebih panjang. Topik tentang anak-anak, program sekolah, lingkungan kompleks. Karena punya minat yang sama, obrolan kami mengalir begitu saja.
Akhirnya, kami mengobrol lebih dari 1 jam di taman. Anehnya, berbicara dengan Bunga tidak membuat saya merasa risih. Justru saya merasa tenang dan nyaman. Dalam perjalanan pulang, sebuah pikiran terlintas di benak saya. Mungkin saya bisa mendapatkan teman sejati di kompleks ini. Seorang teman dari kota lain di Indonesia. Setelah itu, saya sering bertemu Bunga. Kadang saat menjemput anak di TK, atau tidak sengaja bertemu di taman. Bunga adalah pribadi yang hangat namun tetap tahu batas kesopanan. Ia baik hati dan penuh perhatian tanpa melanggar privasi. Yang terpenting, ia tenang. Ia tidak mendekati orang lain lebih dulu, dan menjaga ruangnya sendiri. Saya sangat menyukai sikap Bunga. Ia tidak seperti Sandra yang suka ikut campur di mana-mana. Suatu hari, Bunga mengundang saya ke rumahnya. Ia mengusulkan agar anak-anak kami bisa bermain bersama. Rumah Bunga tidak sebesar rumah saya, tetapi sangat nyaman dan bersih. Namun, apa yang saya lihat di sana benar-benar memberikan kejutan baru bagi saya. Bunga memulai harinya dengan membangunkan anaknya bersama-sama. Ia membangunkannya dengan lembut, merapikan tempat tidur bersama, bahkan membantu mengenakan pakaian. Di kalangan kami, sudah umum membiarkan anak melakukannya sendiri. Saya pun membiarkan anak-anak saya bangun sendiri dengan alarm, memakai baju sendiri, makan, dan bersiap ke sekolah. Saya diajarkan bahwa menumbuhkan kemandirian adalah pendidikan yang baik. Tetapi Bunga berbeda. Ia membantu anaknya memakai kaos kaki, mengancingkan baju, dan mengikat tali sepatu. Memang awalnya lebih lama daripada saya kerjakan semua. Tapi dengan begini, anak belajar mandiri sambil saya awasi dan semangati, katanya. Wah, hari ini adik sudah bisa pakai kaos kaki sendiri, ya? Jauh lebih cepat dari kemarin. Anaknya tersenyum cerah mendengar itu, tampak bangga. Bunga membuat anaknya merasakan pencapaian bahkan dari hal-hal kecil. Melihat itu, saya sadar. Saya pikir saya sedang membesarkan anak secara mandiri, tetapi jangan-jangan saya sebenarnya sedang menelantarkan mereka. Bunga, sambil mendampingi, justru berhasil menumbuhkan kemandirian sejati pada anaknya. Sejak hari itu, saya mulai meluangkan lebih banyak waktu bersama anak-anak. Membangunkan mereka di pagi hari, membantu bersiap-siap, dan melakukan hal-hal kecil bersama. Luar biasanya, anak-anak saya mulai berubah. Mereka menjadi lebih cepat bersiap dan tumbuh rasa percaya diri bahwa mereka bisa melakukannya sendiri. Saya belajar banyak dari Bunga. Kemudian, suatu hari, Bunga memberikan usulan istimewa kepada saya. Mbak Kirana, bagaimana kalau kita saling menjaga anak-anak kita? Di kampung saya, ini namanya gotong royong. Kita bergantian menjaga anak. Saya paham konsep gotong royong. Saat saya ada urusan, Bunga menjaga anak saya, dan saat Bunga sibuk, saya menjaga anaknya. Awalnya terasa sedikit aneh. Di lingkungan kami, menyewa babysitter adalah hal yang biasa. Namun, saya memutuskan untuk menerima usulan Bunga, dan itu adalah keputusan yang sangat baik. Setiap hari Kamis, Bunga menjaga kedua anak saya. Hari Jumat, giliran saya yang menjaga anaknya. Anak-anak kami menjadi akrab, saling berkunjung ke rumah dan mendapatkan banyak pengalaman baru. Yang terpenting, hati saya tenang. Saya tidak bisa jelaskan betapa leganya perasaan saya ketika anak-anak dijaga oleh teman yang saya percaya, bukan oleh pengasuh yang dibayar. Begitulah, saya dan Bunga semakin dekat. Kami bukan lagi sekadar tetangga, tetapi menjadi sahabat sejati. Bunga juga banyak mengajari saya tentang budayanya. Ia bercerita bahwa di Yogyakarta, pendidikan karakter dan tata krama sangat dijunjung tinggi sejak kecil. Anak-anak diajarkan sopan santun melalui permainan dan cerita, sehingga mereka belajar dengan cara yang menyenangkan. Anak Bunga, meskipun masih kecil, sudah fasih berbicara dengan bahasa Jawa halus dan bahasa Indonesia yang baik. Saya sangat iri. Anak-anak saya hanya bisa berbahasa Indonesia. Saya bertanya pada Bunga,
Bagaimana caranya kamu bisa mendidik anakmu menguasai dua bahasa dengan begitu baik? Bunga tersenyum dan menjawab, bahasa itu paling cepat dipelajari saat masih kecil, Mak. Kalau pendekatannya menyenangkan seperti bermain, anak-anak akan menyerapnya seperti spons. Sejak hari itu, saya juga mulai mengajarkan sedikit bahasa Jawa kepada anak-anak saya dengan metode yang diajarkan Bunga. Tentu saja saya tidak fasih, tetapi Bunga membantu saya. Anak-anak saya, dengan rasa ingin tahu, mulai belajar 1-2 kata bahasa Jawa. Semakin banyak waktu yang saya habiskan bersama Bunga, semakin saya mengenal budaya Jawa, dan saya sadar, ada begitu banyak hal yang bisa dipelajari. Kehadiran Bunga di kompleks ini adalah sebuah keberuntungan dan berkah besar bagi saya. Saat Lebaran tiba, saya mengundang Bunga ke acara kumpul keluarga kami. Orang tua saya dan mertua saya juga hadir. Bunga datang membawa masakan tradisional Jawa, gudeg, opor ayam, dan sambal goreng krecek. Ibu saya, setelah mencicipi gudeg, matanya terbelalak. Ini apa? Enak sekali. Ayah mertua saya juga terkagum-kagum dengan opornya. Zaman sekarang jarang ada tetangga seperti ini. Jadi teringat masa muda kita dulu. Dulu kita juga begini, saling berbagi masakan dan tolong-menolong. Orang tua dan mertua saya sangat menyukai Bunga. Ibu saya ingin belajar resep masakan Jawa darinya. Dan ibu mertua saya memuji anak Bunga yang sangat sopan dan menggemaskan. Malam itu terasa begitu hangat dan bahagia. Seluruh keluarga berkumpul, tertawa, dan berbagi hidangan. Dan di tengah-tengah kehangatan itu, ada Bunga. Malam itu, saat berbaring di tempat tidur, saya berpikir, aku benar-benar bertemu tetangga yang baik. Tidak, sahabat yang baik, berkat Bunga. Hidup saya terasa lebih kaya. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Suatu hari, Sandra tiba-tiba mendatangi saya. Ia membawa putranya dan memperkenalkan bahwa putranya akrab dengan putra saya. Kirana, anak kita ternyata teman sekelas dan akrab loh. Tapi aneh. Putra saya menatap putra Sandra seolah baru pertama kali melihatnya. Saya bertanya pada putra saya, sayang, apa kalian teman sekelas? Atau pernah bertemu di sekitar kompleks? Putra saya ragu sejenak, lalu berkata dengan suara pelan, aku baru lihat dia hari ini, Ma. Tapi tadi dia tiba-tiba datang dan bilang, kamu harus bilang ke mamamu kalau kita teman baik, ya. Seketika kepala saya pusing. Untuk alasan apa ia menyuruh anak saya berbohong seperti ini? Saya tidak habis pikir. Saya ingin langsung menegur Sandra. Namun, Bunga yang ada di samping saya menahan. Mbak Kirana, tunggu sebentar. Menegurnya memang benar, tapi sepertinya Sandra orang yang nekat. Lebih baik jangan terlalu dekat dengannya. Ucapan Bunga ada benarnya. Sandra jelas-jelas orang yang punya niat tersembunyi. Salah-salah, saya bisa terlibat masalah yang lebih besar. Saya menarik napas dalam-dalam dan menahan diri. Saya pikir lebih baik mengabaikannya saja. Namun, Sandra tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, ia datang lagi dan berkata, karena anak-anak kita akrab, saya mau adakan acara kumpul-kumpul. Mbak Kirana datang, kan? Ajak saja temanmu yang dari Yogya itu. Saya benar-benar ingin membuat batasan yang jelas. Saya berkata dengan tegas, Sandra, sepertinya sudah pernah saya katakan dengan jelas. Saya tidak berminat untuk berteman akrab. Jadi, tolong hentikan cara-cara mendekati saya dengan berpura-pura anak kita berteman. Namun, Sandra hanya tertawa seolah tidak terjadi apa-apa dan pergi. Sepertinya ia tidak terpengaruh sama sekali. Sudah cukup saya tidak menyukai Sandra. Sebuah insiden yang lebih besar pun terjadi. Suatu malam, kompleks tiba-tiba menjadi sangat bising. Padahal, ketenangan adalah keunggulan utama kompleks kami. Ada apa ini? Padahal sudah lewat jam 10 malam. Saya membuka jendela dan melihat keluar. Saya tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Sekelompok turis asing beramai-ramai berjalan di sekitar kompleks kami.
Mereka berfoto-foto, berteriak-teriak, seolah sedang berada di kebun binatang. Saya bergegas keluar. Penghuni lain juga sudah keluar. Semua menatap para turis itu dengan wajah tak percaya. Salah satu penghuni berteriak, "Apa yang kalian lakukan di sini? Apa kalian pikir ini tempat wisata? Ini kompleks perumahan. Bagaimana bisa kalian seenaknya mengambil foto dan membuat keributan?" Namun, para turis itu tidak peduli. Mereka justru tertawa lebih keras dan terus berfoto. Salah seorang dari mereka berkata dalam bahasa Inggris, "Apakah tanah ini milikmu? Kalau bukan, kenapa kau marah-marah? Benar-benar tidak sopan dan membuat saya geram. Saya tidak tahan lagi. Tolong segera pergi dari sini. Ini area pribadi, tempat tinggal kami." Tetapi mereka hanya tertawa. "Kami hanya lihat-lihat sebentar, jangan khawatir. Kalau merasa terganggu, masuk saja ke rumah dan jangan keluar." Situasi yang tak bisa ditoleransi. Saya tidak mengerti mengapa hal ini bisa terjadi. Belakangan saya baru tahu, ternyata sedang tren di kalangan turis kaya dari negara tertentu untuk tur melihat perumahan mewah di Indonesia. Mereka datang untuk mengamati seperti apa kompleks kami dan bagaimana rupa penghuninya. Sekalipun penasaran, datang berbondong-bondong ke pemukiman warga dan berbuat onar. Bukankah itu tindakan yang tidak beretika? Saya benar-benar marah. Saat itu, Bunga mendekati saya. "Ma Kirana, jangan terlalu marah. Di tempat wisata di Indonesia juga banyak turis asing yang berperilaku kurang sopan. Makanya banyak orang lokal juga tidak terlalu suka." Mendengar kata-kata Bunga, saya sedikit tenang. Namun, amarah saya belum reda. Kemanapun mereka pergi, selalu saja membuat onar. Benar-benar hebat orang-orang itu. Bunga menggenggam tangan saya erat. Mereka tidak akan peduli kita bilang apa. Mengabaikan mereka adalah cara terbaik. Ucapan Bunga memang paling masuk akal, tetapi tidak mudah bagi saya untuk menerimanya. Perasaan saya terhadap orang-orang seperti itu jatuh ke titik terendah. Meski sempat stres, kehidupan terus berjalan. Berkat kehadiran Bunga, saya bisa menahannya. Kami membesarkan anak-anak bersama, saling mengandalkan satu sama lain. Bunga menjadi penghiburan yang sangat besar bagi saya. Setiap kali ada masalah, ia mendengarkan cerita saya dan menenangkan saya dengan secangkir teh hangat. Saya pun berusaha ada untuk Bunga saat ia sedang kesulitan. Begitulah kami menjadi sosok yang tak terpisahkan satu sama lain. Orang tua kami juga sangat menyukai Bunga. Ibu saya belajar masakan Jawa darinya. Dan ibu mertua saya menyayangi anak Bunga seperti cucunya sendiri. Keluarga kami dan keluarga Bunga semakin akrab. Di akhir pekan, kami pergi piknik bersama atau makan malam bersama. Anak-anak kami bermain seperti saudara, dan saya dan Bunga menjadi seperti kakak beradik. Hari-hari yang damai dan bahagia terus berlanjut. Namun, kedamaian itu ditakdirkan untuk segera hancur berkeping-keping. Beberapa bulan kemudian, sebuah berita mengejutkan menyebar di kompleks kami. Sandra, si pendatang baru itu, ternyata telah melakukan penipuan investasi terhadap beberapa penghuni. Ia mengumpulkan uang dengan dalih investasi bernilai miliaran rupiah, tetapi ternyata semuanya bohong. Suami dan anak yang ia sebut-sebut tinggal bersamanya juga ternyata tidak ada. Semuanya karangan. Sandra kabur membawa uang itu, dan para penghuni yang tertipu menjadi murka. Penghuni kompleks kami adalah orang-orang berpengaruh. Mereka tidak tinggal diam. Mereka mengerahkan segala cara untuk menemukan Sandra dan membawanya kembali ke kompleks. Di depan semua orang, Sandra berlutut memohon. "Saya minta maaf. Saya akan kembalikan kerugian secepatnya. Kalau saya ditahan begini, saya tidak bisa berbuat apa-apa, kan?" Sikapnya tetap saja tidak tahu malu sampai akhir. Akhirnya, ia dilaporkan ke polisi dan ditangkap. Uang yang ia sembunyikan berhasil disita, dan sebagian besar penghuni mendapatkan kembali uang mereka. Saya menghela napas lega. Memang benar, orang seperti itu tidak bisa dipercaya, pikir saya.
Pandangan penghuni kompleks terhadap pendatang baru semakin buruk. Namun apa yang terjadi selanjutnya benar-benar membuat saya tercengang. Orang-orang mulai menunjuk-nunjuk Bunga dan menyalahkannya, hanya karena ia juga seorang pendatang. Sepasang suami istri tua yang kaya raya berkata dengan suara keras, "Wanita itu kan sama saja, sama-sama orang luar. Pasti kelakuannya 11-12. Sebaiknya kita usir dia dari kompleks ini." Yang lain ikut menimpali. Bagaimana bisa kita tinggal satu kompleks dengan orang seperti itu? Sudah cukup kita ditipu sekali. Mengerikan kalau membayangkan apa lagi yang akan terjadi. Melihat pemandangan itu, saya begitu marah hingga tidak bisa menahan diri. Apa yang kalian semua katakan? Semua orang menatap saya. Saya melanjutkan. Apa kesalahan Bunga? Pernahkah ia merugikan kalian? Selama ini tinggal di sini, ia tidak pernah sekalipun membuat masalah. Tapi sekarang tiba-tiba kalian menunjuk dan menghinanya hanya karena dia pendatang. Tidakkah kalian malu dengan tindakan ini? Pasangan tua itu menatap saya tajam. Kirana, kamu tidak mengerti apa-apa. Kamu tahu seberapa besar kerugian yang kami alami. Saya tahu. Tapi itu urusan kalian dengan Sandra. Kenapa kalian menyalahkan Bunga? Suara saya semakin meninggi. Bunga adalah orang yang membuatkan kalian sup saat kalian sakit. Dia yang menjaga anak-anak kalian. Dia yang mengantar orang tua kalian ke rumah sakit. Beginikah balasan kalian padanya? Namun, suasana tidak berubah. Mereka justru menatap saya dengan aneh. Bunga meraih lengan saya. Mbak Kirana, sudah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa bagaimana? Ini tidak masuk akal. Bunga tersenyum lirih dan menggenggam tangan saya erat. Saya sungguh tidak apa-apa. Saya berencana untuk pindah. Apa? Sepertinya lebih baik saya pindah. Kalau terus begini, saya takut anak saya kena imbasnya. Mata Bunga berkaca-kaca. Saya pun ikut menangis. Kompleks ini sebenarnya tempat yang baik, tapi saya memang sudah memikirkan untuk pindah. Jangan terlalu sedih ya. Bunga mengusap tangan saya. Dulu saya pernah ceritakan, saya punya rumah lain. Untuk sementara, saya akan tinggal di sana dulu. Nanti kalau sudah beres, saya undang Mbak datang. Ya? Saya menahan tangis dan mengangguk. Bunga, apa benar-benar harus pindah? Mungkin nanti suasananya akan membaik. Tidak, Mbak. Diskriminasi seperti ini, sekali dimulai, tidak akan mudah berhenti. Saya tahu. Suara Bunga terdengar tegar. Tetapi saya bisa merasakan luka yang dalam di dalamnya. Kalau kamu pergi, bagaimana denganku? Anak-anak kita juga sudah begitu akrab. Aku benar-benar kesal. Mbak Kirana, jangan menangis. Saya tidak pergi jauh. Jaraknya hanya 40 menit naik mobil. Kita bisa sering bertemu. Namun, itu tidak bisa menghibur saya. Fakta bahwa Bunga akan pergi terasa begitu menyedihkan. Malam itu, saya menceritakan semuanya pada suami saya. Ia sangat marah. Tidak masuk akal. Memangnya apa salah Bunga? Iya, kan? Aku benar-benar tidak mengerti. Suami saya menggenggam tangan saya. Kamu hebat sudah membela Bunga. Aku bangga padamu. Kata-katanya sedikit menenangkan saya. Namun, hati saya tetap terasa berat dan sakit. Beberapa hari kemudian, saya membantu Bunga pindah. Kami mengemasi barang-barang, merapikannya, dan memasukkannya ke dalam mobil. Anak-anak menangis karena tidak mau berpisah. Anak-anak saya dan anak Bunga, semuanya meneteskan air mata. Mama, kenapa Tante Bunga pergi? Aku tidak mau. Sayang, Mama juga tidak mau. Tapi mau bagaimana lagi? Saya tidak bisa menahan air mata. Di saat terakhir, Bunga memeluk saya. Terima kasih, Mbak Kirana. Aku sangat bahagia punya teman sepertimu. Aku yang berterima kasih. Berkat kamu, aku belajar banyak sekali. Terima kasih, Bunga. Kami berpelukan dan menangis sejenak. Kemudian, Bunga pun pergi. Setelah mengantar Bunga,
Kompleks ini tiba-tiba terasa sangat tidak menyenangkan. Tempat di mana saya tinggal seumur hidup, untuk pertama kalinya sebuah pikiran terlintas. Benarkah aku harus tinggal bersama orang-orang seperti ini? Saya berkata pada suami saya, "Mas, aku ingin pindah dari kompleks ini." Suami saya menatap saya dengan kaget. "Benarkah? Bukankah kamu sudah tinggal di sini seumur hidupmu?" Aku tahu. Tapi aku sudah tidak suka di sini lagi. Tempat ini tidak ada artinya tanpa bunga. Suami saya berpikir sejenak, lalu mengangguk. Baiklah, kita coba lihat-lihat dulu kompleks tempat tinggal bunga. Kita lihat seperti apa tempatnya, baru kita putuskan. Saya berterima kasih pada suami saya. Saya merasa beruntung memiliki suami yang mengerti perasaan saya dan mau berpikir bersama. Beberapa hari kemudian, Bunga menelepon. "Mbak Kirana, saya sudah selesai beres-beres. Mau main ke rumahku? Benarkah?" "Tentu saja. Kapan aku bisa ke sana? Akhir pekan ini bagaimana?" "Ajak semua keluarga. Orang tua Mbak juga." "Baiklah, aku pasti datang." Saya menunggu akhir pekan dengan hati berdebar. Saya sangat penasaran seperti apa kompleks baru bunga. Dan akhir pekan pun tiba. Keluarga saya, orang tua saya, dan juga mertua saya, semua ikut dalam satu mobil. Selama 40 menit perjalanan menuju rumah baru bunga, hati saya dipenuhi rasa penasaran dan harapan. Ketika kami tiba di kompleks baru bunga, saya terkejut. Ternyata tempatnya jauh lebih baik dari yang saya bayangkan. Rumah-rumahnya memang tidak sebesar di kompleks kami, tetapi suasana keseluruhan desa terasa hangat. Jalanannya bersih, ditanami pohon dan bunga. Ada taman bermain yang luas untuk anak-anak. Yang paling mengejutkan adalah orang-orangnya. Para tetangga yang berpapasan saling menyapa dengan ramah. Bukan sapaan basa-basi yang kaku, melainkan sapaan hangat yang tulus. Wah, ternyata jauh lebih bagus ya. Suasana lingkungannya enak sekali. Rumahnya juga bagus. Aku tidak tahu ada tempat sebagus ini. Saya tak henti-hentinya berdecak kagum. Bunga tersenyum cerah. "Iya, kan? Saya juga kaget waktu pertama kali ke sini. Orang-orang di sini baik-baik sekali." Ibu mertua saya melihat sekeliling dan berkata, "Untuk anak-anak bermain juga jauh lebih baik. Lingkungan itu memang penting sekali." Ayah saya juga mengangguk. Harga rumahnya mungkin sedikit lebih rendah, tapi untuk ditinggali, sepertinya lebih nyaman di sini. Saat kami masuk ke dalam rumah bunga, aroma masakan yang hangat menyambut kami. Bunga telah menyiapkan hidangan dengan tulus untuk kami. Masakan Jawa dan masakan Barat disajikan dengan seimbang. "Bunga, repot sekali kamu menyiapkan semua ini." "Tidak, Mbak. Saya senang melakukannya. Tentu saja saya harus menyambut keluarga Mbak Kirana dengan baik." Kami makan bersama sambil mengobrol banyak hal. Anak-anak bermain dengan gembira bersama anak bunga, sementara orang dewasa membicarakan tentang lingkungan baru itu. Ibu saya berkata, "Bunga, tempat ini benar-benar bagus, ya? Walaupun rumahnya lebih kecil dari kompleks kita. Tapi entah kenapa rasanya jauh lebih damai." Ayah mertua saya setuju. "Benar. Mungkin inilah yang disebut lingkungan yang hidup." Setelah makan, Bunga mengajak kami berkeliling. Di taman, anak-anak bermain dengan riang, sementara orang tua mereka duduk di bangku sambil mengobrol. Ada perpustakaan, kafe-kafe kecil. Semuanya sederhana, tetapi semua yang dibutuhkan ada di sana. Saya semakin menyukai tempat ini. Tidak semewah kompleks kami, tetapi terasa jauh lebih nyaman untuk ditinggali. Wajah orang-orang di sini memancarkan ketenangan dan kebahagiaan. Malam itu, kami memutuskan untuk menginap di rumah bunga. Berkat kamar dan tempat tidur yang sudah disiapkan bunga, kami bisa beristirahat dengan nyaman. Sebelum tidur, saya mengobrol dengan suami. "Mas, tempat ini bagus sekali, kan?" Suami saya tersenyum dan menjawab, "Iya, aku juga suka. Anak-anak juga kelihatan senang."
Sejak Bunga pergi, aku jadi semakin ingin pindah dari kompleks kita. Bagaimana kalau kita pindah saja ke sini? Suami saya berpikir sejenak, lalu berkata, Kirana, bagaimana kalau kita beli rumah kedua di sini? Dengan keuangan kita itu sangat memungkinkan. Rumah kedua? Iya. Kita sudah terlalu lama tinggal di sana. Mungkin di sana tetap yang paling nyaman. Kita juga harus lihat apakah anak-anak bisa beradaptasi. Kita beli sebagai rumah kedua. Dan kita coba bolak-balik dulu. Usulan suami saya terdengar bijaksana. Ide bagus. Kita coba begitu. Keesokan paginya, saya menceritakan rencana kami pada Bunga. Bunga, kami berencana mencari rumah kedua di sini. Mata Bunga membelalak. Benarkah, Mbak Kirana? Sungguh, iya. Aku sangat suka tempat ini. Dan yang terpenting, aku bisa tinggal dekat denganmu. Bunga memeluk saya erat. Terima kasih banyak, Mbak Kirana. Aku juga senang sekali. Hari itu juga, kami langsung mencari informasi properti. Kebetulan, ada rumah yang pas dijual. Jaraknya hanya 10 menit berjalan kaki dari rumah Bunga. Kami langsung membeli rumah itu. Orang tua kami juga setuju. Ayah mertua saya berkata, pindah rumah di usia tua. Awalnya saya tidak mau, tapi setelah datang ke sini, pikiran saya berubah. Saya ingin menghabiskan sisa hidup saya di sini. Ibu saya juga setuju. Iya, ada Bunga, suasana lingkungannya juga bagus. Saya ingin tinggal dekat dengan cucu-cucu di sini, maka kami pun mendapatkan rumah baru dan mulai memindahkan barang-barang sedikit demi sedikit. Awalnya, kami hanya menghabiskan akhir pekan di rumah baru. Namun, seiring berjalannya waktu, kami semakin sering tinggal di rumah baru. Anak-anak kami jauh lebih menyukai lingkungan baru ini. Ma, di sini lebih enak, temannya banyak, tamannya juga luas. Mendengar kata-kata anak-anak, saya semakin yakin, inilah tempat yang cocok untuk kami. Beberapa bulan berlalu, dan kami hampir selalu tinggal di rumah baru. Rumah lama kami hanya sesekali kami datangi. Suatu hari, terjadi hal yang mengejutkan. Seseorang menghubungi kami, ingin membeli rumah lama kami, dan ia menawar dengan harga jauh di atas harga pasar. Saya berkata pada suami saya, Mas, ini mungkin takdir. Suami saya tertawa dan menjawab, iya juga. Ya, tadinya tidak niat dijual, tapi ditawar semahal ini. Tidak perlu pikir panjang lagi. Kita jual saja. Kami menerima tawaran itu dan mulai mengosongkan rumah. Meskipun rumah itu penuh kenangan seumur hidup, tidak ada penyesalan. Justru perasaan antusias untuk memulai hidup baru jauh lebih besar. Orang tua kami juga memutuskan untuk pindah bersama. Ayah mertua saya berkata, kami ikut. Jauh lebih baik di sana daripada di sini. Ibu saya juga senang. Iya, ada Bunga. Suasana lingkungannya juga bagus. Di sana bisa dekat dengan cucu-cucu. Maka, pada akhir tahun 2024, kami benar-benar pindah ke kota baru. Rumah lama kami telah kosong. Dan rumah baru kami telah menjadi tempat tinggal permanen keluarga kami. Kehidupan sehari-hari bersama Bunga benar-benar membahagiakan. Setiap pagi, kami mengantar anak-anak ke sekolah bersama. Siangnya kami minum teh di taman sambil mengobrol. Malamnya, kami bergantian makan malam bersama. Orang tua kami juga beradaptasi dengan baik di lingkungan baru. Ibu mertua bergabung dengan klub baca. Dan ayah saya masuk ke komunitas golf. Semua orang bahagia. Saya merasa keputusan untuk pindah adalah keputusan yang sangat tepat. Tahun 2024 akan berakhir, dan Januari 2025 semakin dekat. Menyambut tahun baru, saya merencanakan sesuatu yang istimewa. Saya memutuskan untuk mengajak seluruh keluarga berlibur selama 3 hari 2 malam. Orang tua saya, mertua saya, dan keluarga kami semua ikut. Saya juga mengajak Bunga. Bunga, kami mau liburan keluarga. Ikut, yuk. Namun,
Bunga menolak dengan halus. Terima kasih, Mbak Kirana. Tapi sepertinya lebih baik keluarga inti saja yang menghabiskan waktu bersama. Nanti ceritakan saja ya keseruannya. Saya khawatir Bunga akan kesepian, tetapi ia tersenyum tulus dan memeluk saya. Sungguh tidak apa-apa. Selamat bersenang-senang, ya? Maka, pada tanggal 5 Januari, kami berangkat berlibur. Dengan mobil yang penuh barang bawaan, kami berangkat dengan hati gembira. Tujuan kami adalah sebuah resor di tepi pantai. Cuaca yang hangat, pemandangan yang indah, dan waktu bersama keluarga. Semuanya sempurna. Hari pertama, kami berjalan-jalan di pantai, menikmati makan malam yang lezat, dan menghabiskan waktu dengan bahagia. Anak-anak membuat istana pasir, sementara orang dewasa berbaring di kursi santai menikmati sinar matahari. Ayah mertua saya berkata, "Ini pertama kalinya kita sekeluarga besar liburan begini ya." Ternyata menyenangkan sekali. Ibu saya tersenyum dan menjawab, "Iya. Terima kasih Kirana sudah merencanakan ini semua." Saya merasa bangga. Melihat semua anggota keluarga bahagia membuat hati saya hangat. Setelah makan malam, kami mengobrol di lounge resort sambil minum teh. Suami saya menggenggam tangan saya dan berkata, "Sayang, liburan kali ini benar-benar pilihan yang tepat." "Terima kasih. Aku yang terima kasih karena kamu selalu ada." Malam itu, saat berbaring di tempat tidur, saya berpikir, semuanya benar-benar sempurna. Memiliki keluarga yang saya cintai, sahabat baik seperti Bunga, dan hidup bahagia di lingkungan baru. Apalagi yang bisa saya harapkan? Saya tertidur dengan perasaan syukur. Keesokan paginya, kami bangun pagi-pagi untuk melihat matahari terbit. Melihat matahari merah yang muncul dari ufuk, kami semua memanjatkan harapan tahun baru. Saya berdoa untuk kesehatan dan kebahagiaan keluarga. Dan saya berharap persahabatan saya dengan Bunga akan langgeng. Setelah sarapan, kami bermain di kolam renang bersama anak-anak. Tawa mereka menggema di seluruh resor. Ibu mertua saya memanggil, "Kirana, sini sebentar." Saya duduk di sampingnya. "Iya, Ma." Ibu mertua saya menggenggam tangan saya dan berkata, "Kirana, bertemu dengan Bunga itu benar-benar sebuah keberuntungan besar. Berkat dia, keluarga kita jadi lebih bahagia." Saya juga berpikir begitu, Ma. Kalau bukan karena dia, kita tidak akan pernah terpikir untuk pindah ke tempat sebagus ini. Benar-benar harus disyukuri. Mendengar kata-kata ibu mertua, dada saya terasa hangat. Memang benar. Kalau bukan karena Bunga, kami mungkin masih tinggal di kompleks yang dingin dan tidak ramah itu. Setelah makan siang, kami mengunjungi tempat-tempat wisata di sekitar. Kami melihat taman bunga yang indah, museum, dan membeli oleh-oleh. Anak-anak berlarian dengan gembira, sementara orang dewasa berjalan santai menikmati pemandangan. Sore harinya, saat kembali ke resor, semua orang lelah tetapi bahagia. Kami memesan hidangan makan malam spesial dan makan bersama keluarga. Di meja yang diterangi cahaya lilin, kami mengenang tahun yang telah berlalu dan membicarakan rencana tahun baru. Ayah saya berkata, "Semoga tahun ini seluruh keluarga kita sehat dan bahagia." Semua mengangguk setuju. Saya pun dalam hati berdoa, semoga kebahagiaan ini bertahan selamanya. Setelah makan dan kembali ke kamar, suami saya memeluk saya. "Aku cinta kamu, sayang. Aku sangat bahagia memilikimu. Aku juga cinta kamu. Keluarga kita adalah yang terpenting." Malam itu, saya tidur nyenyak. Saya bermimpi indah. Mimpi di mana keluarga saya dan Bunga tertawa bersama. Hari berikutnya adalah hari terakhir liburan. Waktu check-out adalah siang hari, jadi kami bisa menikmati brunch dengan santai. Lalu, kami berjalan-jalan terakhir di tepi pantai. Berjalan bersama keluarga di bawah sinar matahari yang hangat terasa begitu damai. Saya ingin mengabadikan momen ini selamanya. Sekitar pukul 11 siang, kami kembali ke kamar untuk mengemasi barang-barang. Anak-anak enggan pulang,
Tetapi setelah saya katakan bahwa di rumah nanti bisa bertemu bunga, mereka sedikit bersemangat. Mama, kita beli oleh-oleh untuk Tante Bunga kan? Tentu saja, sayang. Mama belikan kalung yang cantik. Wah, Tante Bunga pasti senang. Saya pun berpikir begitu. Membayangkan wajah Bunga yang senang menerima hadiah membuat saya tersenyum. Setelah check-out, kami memasukkan barang-barang ke mobil. Semua orang tampak enggan berpisah dengan tempat itu, tetapi wajah mereka puas. Liburan yang sangat menyenangkan. Ibu mertua saya berkata, lain kali kita harus ke sini lagi. Kami tertawa dan meninggalkan resor. Dalam perjalanan pulang, mobil kami dipenuhi obrolan tentang liburan. Anak-anak menceritakan momen paling menyenangkan, sementara orang dewasa merencanakan liburan berikutnya. Saya menatap keluar jendela dan berpikir, semoga kebahagiaan ini terus berlanjut. Semoga keluarga kami selalu sehat dan bahagia. Dan semoga persahabatan saya dengan Bunga abadi. Mobil melaju dengan tenang menuju rumah. Sore itu, kami tiba di rumah dengan selamat. Anak-anak tertidur di mobil karena kelelahan, dan orang dewasa juga tampak letih. Kami menurunkan barang-barang dan memutuskan untuk langsung pulang ke rumah masing-masing untuk beristirahat. Setelah berpamitan dengan orang tua, kami pun masuk ke rumah. Memasuki rumah, saya merasakan kedamaian. Memang rumah adalah tempat terbaik, pikir saya. Saya duduk di sofa dan menghela napas. Liburan yang sangat menyenangkan. Sekarang saatnya kembali ke rutinitas. Rutinitas damai bersama Bunga. Namun saya tidak tahu bahwa malam itu segalanya akan berubah. Bahwa di kota yang telah kami tinggalkan, sesuatu yang tak terbayangkan akan terjadi, dan bahwa hal itu akan mengubah hidup kami selamanya. Pagi hari tanggal 7 Januari 2025, saya sedang menyiapkan sarapan seperti biasa. Anak-anak masih tidur, dan suami saya membaca berita sambil minum kopi, pagi yang damai. Namun, tiba-tiba wajah suami saya menjadi pucat. Sayang, lihat ini. Suami saya memberikan ponselnya. Di layar, terpampang berita darurat. Banjir bandang landa Jakarta Selatan. Pondok Indah tenggelam. Perintah evakuasi darurat. Saya nyaris menjatuhkan ponsel. Tangan saya gemetar. Ini apa? Suami saya juga menatap layar dengan wajah pucat. Saya segera menyalakan televisi. Semua stasiun menyiarkan berita yang sama. Rekaman dari helikopter muncul di layar. Air bah berwarna coklat raksasa merayap menelan daratan. Asap hitam dari gardu listrik yang meledak membubung ke langit. Dan air keruh menelan rumah-rumah. Itu adalah kompleks tempat saya menghabiskan seumur hidup saya. Rumah nenek saya. Rumah tempat saya tumbuh besar. Tempat yang penuh kenangan. Suara penyiar terdengar. Saat ini, akibat curah hujan ekstrem dan jebolnya tanggul, banjir menyebar dengan cepat. Area seluas ribuan hektar telah terendam, dan lebih dari 30.000 warga sedang dievakuasi. Saya terduduk lemas di lantai. Kaki saya kehilangan kekuatan. Rumah kita, orang tua kita. Saat itu, telepon berdering. Itu Bunga. Mbak Kirana, sudah lihat berita? Mbak baik-baik saja. Suara Bunga bergetar. Bunga, bagaimana ini? Tempat kita tinggal seumur hidup. Untungnya kita semua ada di sini kan? Mbak? Orang tua Mbak dan mertua juga semua selamat. Syukurlah, sungguh syukurlah. Ucapan Bunga benar. Seandainya kami tidak pindah, seandainya orang tua kami masih tinggal di sana, membayangkannya saja sudah mengerikan. Ini semua berkat kamu, Bunga. Kalau bukan karena kamu. Tenggorokan saya tercekat. Saya tidak bisa melanjutkan kata-kata. Jangan menangis, Mbak Kirana. Sekarang kita harus memikirkan orang-orang di sana. Apa yang bisa kita bantu? Bunga. Bahkan dalam situasi seperti ini, masih memikirkan orang lain. Mendengar kata-kata Bunga, saya tersadar. Benar, kita harus melakukan sesuatu.
Layar televisi terus menayangkan pemandangan yang mengerikan. Antrean orang-orang yang mengungsi, rumah-rumah yang terendam, jalanan yang berubah menjadi sungai lumpur. Rekaman dari drone menunjukkan pemandangan kompleks yang saya kenal sudah tidak ada lagi. Semuanya hilang. Rumah-rumah megah yang indah, jalanan yang asri, semuanya terendam air bah dan lumpur. Penyiar melanjutkan. Hingga saat ini, ribuan rumah mewah terendam total, dan kerugian diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah. Tim SAR berusaha melakukan evakuasi, tetapi arus yang deras sangat menyulitkan. Suami saya memeluk saya. Sayang, tidak apa-apa. Kita selamat. Keluarga kita semua aman. Namun saya tidak bisa berhenti menangis. Saya khawatir dengan tetangga-tetangga saya, teman-teman saya, semua orang yang tinggal di sana. Di mana mereka sekarang? Apakah mereka berhasil mengungsi dengan selamat? Telepon terus berdering. Ibu mertua, dan teman-teman lama, semua saling memastikan kabar. Syukurlah, orang-orang yang saya kenal semuanya berhasil mengungsi. Tetapi, mereka kehilangan rumah mereka. Rumah yang mereka bangun seumur hidup, rumah yang penuh kenangan, hilang dalam semalam. Seorang teman menangis di telepon, "Kirana, aku tidak bisa membawa apa-apa. Aku hanya keluar dengan badan saja." Foto keluarga, baju anak-anak, semuanya terendam. Saya mencoba menghiburnya, tetapi saya tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana bisa saya menghibur kehilangan sebesar itu? Menjelang sore, skala kerusakan semakin jelas. Wilayah seluas puluhan kilometer persegi terendam, dan puluhan ribu orang kehilangan tempat tinggal. Korban jiwa juga terus dilaporkan. Saya tidak bisa beranjak dari depan televisi. Bagaimanapun, itu adalah kampung halaman saya, akar saya. Meskipun saya sudah pindah, di lubuk hati saya yang paling dalam, tempat itu masih menjadi bagian dari diri saya. Sore harinya, Bunga datang ke rumah kami. Di tangannya ada panci berisi sup hangat. Harus makan supaya kuat. Saya buatkan soto ayam hangat. Kebaikan Bunga membuat saya menangis. Kami duduk bersama di meja makan dan menyantap sup. Tidak ada yang berbicara. Kami hanya diam-diam menggerakkan sendok. Setelah makan, Bunga membuka suara. "Mbak Kirana, saya rasa kita harus melakukan sesuatu." "Maksudmu?" "Orang-orang yang mengungsi. Mereka sekarang tidak punya tempat tujuan, kan? Tidak punya makanan, tidak punya pakaian. Kita bisa membantu." Tatapan Bunga serius. "Bagaimana caranya?" "Kita sewa gudang. Di sana kita siapkan makanan, pakaian, selimut, dan barang-barang lain, supaya para pengungsi bisa menggunakannya." Saya berpikir sejenak, lalu mengangguk. "Baik, ayo kita lakukan. Kita sewa 2 gudang. Biayanya semua aku yang tanggung." Bunga menggenggam tangan saya. "Terima kasih Mbak Kirana. Terima kasih sudah mau melakukannya bersama." Kami segera bergerak. Malam itu juga, kami menghubungi agen properti dan menyewa 2 gudang darurat. Keesokan paginya, kami mulai menyiapkan barang-barang, pakaian hangat, selimut, kasur lipat, dan makanan. Kami membeli 10 troli penuh di supermarket besar. Bunga menghubungi komunitasnya. "Saat ini Jakarta sedang dilanda bencana besar. Kita harus membantu." Luar biasanya, banyak orang merespons. Ada yang menyumbangkan barang, ada yang menjadi relawan. Dalam sekejap, puluhan orang berkumpul. Kami mendekorasi gudang itu seperti posko pengungsian. Di satu sisi, kami tumpuk pakaian dan selimut. Di sisi lain, kami siapkan makanan. Kami juga memasang beberapa tempat tidur darurat. Kami menciptakan ruang yang bisa menampung setidaknya 300 orang. Bunga berkata, "Sekarang kita harus memberitahu orang-orang." Kami mengunggah lokasi dan informasi posko pengungsian di media sosial. Kami juga mendatangi tempat-tempat pengungsian dan membagikan selebaran. "Silakan datang ke sini. Ada makanan hangat dan tempat beristirahat."
Keesokan harinya, orang-orang mulai berdatangan ke posko kami. Awalnya hanya beberapa orang. Tetapi, dari mulut ke mulut, semakin banyak orang yang datang. Wajah mereka penuh kelelahan dan keputusasaan. Ada yang memakai baju berlumpur. Ada yang hanya memakai pakaian seadanya. Seorang ibu menggendong anak, seorang pemuda memapah pasangan lansia, seorang nenek datang sendirian. Semua tampak letih. Saya menyambut mereka dan berkata, "Selamat datang. Silakan beristirahat dengan tenang." Saya tidak bisa berkata lebih banyak. Kata-kata apa yang bisa saya ucapkan pada mereka yang kehilangan segalanya dalam semalam? Saya hanya diam-diam menuangkan sup hangat dan memberikannya. Bunga di samping saya membagikan selimut dan merawat anak-anak. Para relawan juga melakukan tugas mereka masing-masing. Ada yang memasak, ada yang membersihkan, ada yang merapikan barang. Semua bergerak dengan satu hati. Sore itu, sepasang suami istri tua masuk ke posko. Saya mengenali mereka. Mereka adalah pasangan yang dulu berteriak pada Bunga, "Orang luar, enyah saja." Seketika saya ragu. Namun, Bunga, seolah tidak terjadi apa-apa, mendekati mereka. "Selamat datang, Bapak, Ibu. Silakan duduk." Bunga menuangkan sup hangat dan memberikannya pada si ibu tua. Wanita tua itu menerima mangkuk sup, lalu mulai menangis. "Maafkan kami. Sungguh maafkan kami." Suaranya bergetar. "Kamu benar. Kami yang salah besar." Bunga dengan tenang menggenggam tangan wanita tua itu. "Tidak apa-apa, Bu. Yang penting sekarang Bapak dan Ibu ada di sini. Silakan dimakan pelan-pelan." Pria tua itu juga menundukkan kepala. "Terima kasih, sungguh terima kasih." Melihat pemandangan itu, dada saya terasa sesak. Bunga, bahkan terhadap orang yang telah menyakitinya, tetap bersikap hangat. Ia tidak membeda-bedakan, tidak mendendam. Ia hanya diam-diam menolong. Beberapa hari berlalu, dan posko pengungsian kami mulai hidup kembali. Orang-orang saling menghibur, makan bersama, dan menemukan kembali harapan. Beberapa dari mereka mulai ikut menjadi relawan. Meskipun mereka juga korban, mereka ingin membantu orang lain. Melihat pemandangan itu, saya sadar. Di hadapan bencana, suku, ras, dan masa lalu tidaklah penting. Kita semua adalah manusia yang sama, yang bisa saling menolong untuk bertahan hidup. Suatu hari, sebuah kardus besar diletakkan di depan pintu posko. Tidak ada yang tahu siapa yang meletakkannya. Bunga membuka kardus itu. Di dalamnya ada biskuit, kebutuhan sehari-hari, dan sebuah amplop berisi uang tunai. Bunga melihat biskuit itu dan berkata pelan, "Sepertinya ini dari Sandra." "Apa?" si penipu itu. Bunga mengangguk. "Biskuit ini kesukaan anaknya. Aku pernah lihat sekali." Saya terkejut. "Kenapa? Kenapa Sandra?" Bunga tersenyum lirih. "Manusia itu tidak hanya punya satu sisi, Mbak. Meskipun ia berbuat jahat, di sudut hatinya pasti ada rasa bersalah." Mendengar kata-kata Bunga, saya berpikir, manusia memang rumit. Tidak bisa dibagi hanya menjadi baik dan jahat. Kami menggunakan barang-barang itu untuk para pengungsi. Kami tidak mengabaikan kebaikan terakhir yang ditinggalkan Sandra. Seiring berjalannya waktu, situasi mulai membaik. Berkat kerja keras tim SAR, banjir mulai surut, dan bantuan dari pemerintah mulai datang. Namun, masih banyak orang yang tidak punya tempat tujuan. Membangun kembali rumah akan memakan waktu lama. Kami terus mengoperasikan posko pengungsian. Jika barang habis, kami isi kembali. Jika ada yang membutuhkan sesuatu, kami bantu semaksimal mungkin. Orang tua kami juga ikut membantu. Ibu saya setiap hari memasak sup, dan ayah mertua saya merapikan barang-barang. Ibu mertua saya mengobrol dengan para pengungsi, memberikan penghiburan. "Baru di usia setua ini aku melakukan pekerjaan yang begitu berarti," kata ayah mertua saya. "Aku tidak tahu kalau menolong sesama manusia punya makna sebesar ini."
Saya merasakan hal yang sama. Meskipun lelah, melakukan pekerjaan ini membuat saya menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Bunga tetap bekerja tanpa suara. Dari pagi hingga malam, ia tidak berhenti merawat orang-orang, mengobati luka anak-anak, merawat lansia, mendengarkan cerita orang-orang yang berduka. Saya menatap bunga dengan kagum. Dari mana datangnya kekuatan sebesar itu? Suatu sore, setelah selesai bekerja, saya bertanya pada bunga. Bunga, bagaimana kamu bisa terus-menerus menolong tanpa suara? Apa kamu tidak marah? Tidak lelah? Bunga berpikir sejenak, lalu menjawab. Di Indonesia, Mbak, ada sebuah nilai. Kalau kita sedang susah lalu ada yang mengulurkan tangan, kita tidak akan pernah melupakannya seumur hidup. Tatapan bunga hangat. Saya juga pernah mengalami masa sulit. Banyak sekali yang membantu. Tetangga, teman, bahkan orang yang tidak saya kenal. Bunga menggenggam tangan saya erat. Saya hanya membalas kebaikan itu kepada sesama sekarang. Mbak Kirana juga sudah mengulurkan tangan pada saya, kan? Waktu itu, kalau Mbak tidak membela saya, mungkin saya sudah pergi dengan hati yang terluka. Saya menangis. Kamu yang lebih dulu mengulurkan tangan padaku. Sekarang giliran kita yang menggenggam tangan orang lain. Itulah semangat gotong royong orang Indonesia. Saya memeluk bunga erat. Bertemu sahabat ini adalah keberuntungan terbesar dalam hidup saya. Bunga mengajarkan saya apa artinya tetangga sejati, apa artinya sahabat sejati, dan ia mengajarkan saya cara menjadi manusia yang lebih baik. Menjelang akhir Januari 2025, banjir benar-benar surut. Sekarang adalah waktunya untuk membangun kembali. Banyak orang mulai menata kembali hidup mereka. Bukan hal yang mudah, tetapi semua orang tidak kehilangan harapan. Kami mengubah posko pengungsian menjadi pusat komunitas. Sebuah ruang untuk terus membantu mereka yang membutuhkan. Melakukan pekerjaan ini, saya belajar. Apa hal paling berharga yang tidak bisa dibeli dengan uang? Yaitu, solidaritas antar manusia. Menangis bersama, tertawa bersama, dan bangkit bersama. Saya sadar, itulah hidup yang sesungguhnya. Pada bulan Februari, pekerjaan rekonstruksi dimulai secara besar-besaran. Dengan bantuan pemerintah dan dana asuransi, beberapa orang mulai membangun kembali rumah mereka. Namun, masih banyak yang mengalami kesulitan. Terutama para lansia dan keluarga berpenghasilan rendah. Mereka kesulitan mendapatkan biaya untuk membangun kembali. Kami terus membantu mereka. Tidak hanya bantuan materi, tetapi juga dukungan psikologis. Bunga mengusulkan, Mbak Kirana, ayo kita buat program konseling, agar orang-orang bisa menyembuhkan luka batin mereka. Ide bagus. Bagaimana caranya? Saya akan coba hubungi beberapa kenalan, para ahli yang berpengalaman dalam konseling bencana. Jaringan Bunga benar-benar luar biasa. Dalam beberapa hari, para konselor sukarelawan dari berbagai kota tiba. Mereka memberikan konseling gratis bagi para korban bencana. Mereka juga menjalankan program pemulihan trauma dan terapi psikologis untuk anak-anak. Perlahan, wajah orang-orang mulai kembali ceria. Seorang pria parubaya mendekati saya. Ibu Kirana, terima kasih. Kalau bukan karena Anda dan Ibu Bunga, saya tidak tahu akan jadi apa. Tidak apa-apa, Pak. Kita kan dulu sama-sama satu kompleks. Tapi Ibu kan sudah pindah. Tapi masih mau membantu kami seperti ini. Mata pria itu berkaca-kaca. Saya dulu salah satu orang yang menghina Ibu Bunga. Saya benar-benar malu. Saya menggenggam tangannya. Masa lalu biarlah berlalu, Pak. Yang penting sekarang, saya benar-benar minta maaf. Dan terima kasih. Ia menunduk dalam-dalam. Hal seperti ini terjadi berulang kali. Orang-orang yang dulu mengucilkan Bunga, satu persatu datang dan meminta maaf. Bunga menyambut mereka semua dengan hangat. Tidak apa-apa. Kita semua sedang mengalami masa sulit, kan? Mari kita lalui bersama. Keagungan hati Bunga membuat saya selalu terharu.
Bagaimana bisa ia memiliki hati yang begitu lapang? Pertengahan Februari, sebuah media lokal menghubungi kami, ingin mewawancarai. Awalnya saya ingin menolak. Kami melakukan ini bukan untuk mencari perhatian. Tetapi Bunga berkata, "Mbak Kirana, wawancara ini mungkin bisa membantu lebih banyak orang. Orang-orang dari daerah lain mungkin akan tergerak untuk menyumbang." Ucapan Bunga benar. Kami setuju untuk diwawancarai. Wartawan bertanya, "Ibu Kirana, Anda kan sudah pindah dari kompleks itu. Mengapa Anda masih mau membantu seperti ini?" Saya berpikir sejenak. Tempat itu adalah tempat saya menghabiskan seumur hidup saya. Itu adalah akar saya. Kampung halaman saya. Meskipun saya sudah pindah, ikatan itu tidak akan putus. Wartawan beralih ke Bunga. "Ibu Bunga, saya dengar Anda bahkan mengalami diskriminasi di sana. Tapi mengapa Anda tetap membantu?" Bunga tersenyum tenang dan menjawab, "Mengulurkan tangan saat orang lain sedang susah. Bukankah itu arti tetangga yang sesungguhnya? Luka di masa lalu tidak lebih besar dari penderitaan yang mereka alami sekarang." Mata wartawan itu berkaca-kaca. Sungguh luar biasa. Setelah artikel wawancara itu terbit, terjadi hal yang luar biasa. Sumbangan dari seluruh negeri mengalir deras. Bantuan barang dan pendaftaran relawan membludak. Terutama, respons dari berbagai komunitas di Indonesia sangat hangat. Tidak hanya dari Jakarta, tetapi dari Surabaya, Bandung, Medan, semua orang bergerak. Donasi bahkan datang dari warga Indonesia di luar negeri. Kedutaan Besar Negara Sahabat juga menghubungi kami. "Ibu Bunga, Ibu Kirana, apa yang kalian lakukan sungguh luar biasa. Kami juga ingin membantu." Kedutaan besar itu menyumbangkan tenda besar, selimut, dan bahan makanan. Perusahaan-perusahaan besar Indonesia juga ikut bergerak. Perusahaan BUMN, swasta, semua berlomba-lomba memberikan sumbangan. Saya tidak bisa menahan rasa takjub. "Bunga, ini semua apa?" Bunga tersenyum dan menjawab, "Orang Indonesia itu tidak bisa dia melihat orang lain kesusahan, Mbak. Tidak peduli suku atau agamanya apa. Yang ada di pikiran hanya, kita harus menolong." Sungguh bangsa yang luar biasa. Indonesia adalah negara yang sering mengalami bencana alam. Mungkin karena itulah, kita lebih bisa memahami penderitaan orang lain. Mendengar kata-kata Bunga, saya merasa bahwa Indonesia adalah negara yang sungguh hebat. Memasuki bulan Maret, banyak keluarga mendapatkan tempat tinggal sementara. Ada yang mendapatkan rumah susun bantuan pemerintah. Ada yang tinggal di hunian sementara. Jumlah orang yang datang ke posko kami semakin berkurang. Namun, kami tetap mengoperasikan pusat komunitas. Sebagai tempat bagi orang-orang untuk berkumpul, saling menyemangati, berbagi informasi, dan merencanakan masa depan bersama. Suatu hari, pasangan lansia yang dulu meneriaki Bunga datang lagi. Kali ini, mereka membawa seikat bunga. "Ibu Bunga, Ibu Kirana, terima kasih banyak." Wanita tua itu menyerahkan bunga dengan tangan gemetar. Kami telah melakukan kesalahan besar. Memperlakukan kalian seperti itu adalah dosa seumur hidup kami." Pria tua itu juga menunduk dalam-dalam. "Maafkan kami. Kami sudah tua dan tidak berpikir jernih." Bunga memeluk pasangan tua itu. "Tidak apa-apa, sungguh tidak apa-apa. Yang penting sekarang kita bisa bersama-sama." Kami berempat berpelukan dan menangis sejenak. Saya tidak bisa menahan air mata. Inilah rekonsiliasi yang sesungguhnya. Inilah pengampunan yang sejati, pikir saya. Malam itu, sebuah pesta kecil diadakan di pusat komunitas. Orang-orang yang telah berjuang bersama melewati bencana berkumpul untuk saling menyemangati. Kami berbagi makanan, cerita, dan tawa. Seorang wanita berdiri dan berkata, "Dalam bencana ini, saya kehilangan rumah. Tetapi saya mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Yaitu, tetangga sejati." Orang-orang bertepuk tangan. Terutama, terima kasih kepada Ibu Bunga, Ibu Kirana,
dan para relawan. Tanpa kalian, kami tidak akan bisa melewati kesulitan ini. Semua orang berdiri dan bertepuk tangan untuk kami. Saya menggenggam tangan Bunga erat. Bunga juga menggenggam tangan saya erat. Kami tersenyum dan menangis. Mei 2025, musim semi telah tiba. Rekonstruksi masih berjalan. Tetapi kota perlahan mulai hidup kembali. Rumah-rumah baru mulai berdiri satu persatu. Dan senyum kembali menghiasi wajah orang-orang. Saya dan Bunga masih mengelola pusat komunitas. Kini, tempat itu bukan lagi sekadar posko pengungsian, melainkan menjadi tempat berkumpul dan berkomunikasi bagi warga sekitar. Kami memulai program bimbingan belajar untuk anak-anak dan kelas kesehatan untuk lansia. Bunga juga memperkenalkan konsep gotong royong dalam mengasuh anak. Orang-orang yang awalnya canggung, perlahan mulai terbiasa, dan kini saling menjaga anak sudah menjadi hal yang alami. Ini benar-benar ide yang bagus, ya. Kenapa kita tidak tahu hal seperti ini dari dulu? Kata seorang ibu dengan heran. Bunga tersenyum dan menjawab, kalau diasuh bersama, anak bahagia, orang tua juga lebih ringan. Di kampung saya, ini sudah jadi cara hidup dari dulu. Saya menimpali. Saya juga belajar dari Bunga dan mencobanya. Ternyata bagus sekali. Anak-anak juga jadi akrab satu sama lain. Semakin banyak keluarga yang ikut dalam program gotong royong mengasuh anak. Begitulah. Budaya saling tolong-menolong mulai mengakar di lingkungan itu. Suatu sore, saya berjalan-jalan di pantai bersama Bunga. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan sinar matahari terasa hangat. Kami duduk di bangku dan memandang laut. Setelah hening sejenak, saya membuka suara. Bunga, boleh aku bertanya? Tentu saja, Mbak. Bagaimana kamu bisa menolong tanpa marah sedikit pun? Kalau aku, pasti sudah dendam terhadap orang-orang yang memperlakukanmu seperti itu. Bunga memandang laut dan perlahan menjawab. Di Indonesia, Mbak, ada nilai luhur. Orang yang menolong kita saat kita susah, kebaikannya akan kita ingat seumur hidup. Bunga menatap saya. Saya juga pernah mengalami masa sulit. Saat pertama kali pindah dari Yogyakarta ke Jakarta, rasanya berat sekali. Negara yang sama, tapi budayanya terasa asing. Tatapan Bunga menerawang. Saat itu, orang-orang di sekitar saya, orang-orang baik yang saya temui di sini, menolong saya. Mengajari saya tentang kehidupan di kota besar, membantu saya mencari sekolah untuk anak, membantu saya beradaptasi. Bunga menggenggam tangan saya. Mbak Kirana, Mbak adalah salah satu dari mereka. Mbak mengulurkan tangan pada saya, kan? Saat semua orang mengucilkan saya, hanya Mbak yang membela saya. Air mata saya mengalir. Itu sudah seharusnya kulakukan. Tidak, Mbak. Itu bukan hal yang biasa. Itu butuh keberanian. Bunga juga menangis. Saya hanya membalas kebaikan itu, membagikan cinta dan pertolongan yang saya terima kepada orang lain. Itulah semangat gotong royong orang Indonesia. Kami berpelukan dan menangis sejenak. Terima kasih, Bunga. Bertemu denganmu adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Saya juga, Mbak Kirana. Mbak telah mengubah hidup saya. Matahari terbenam, dan langit berwarna kemerahan. Kami duduk berdampingan memandangi senja. Saya berharap momen itu akan abadi. Beberapa hari kemudian, permintaan wawancara datang lagi. Kali ini dari stasiun televisi nasional. Cerita saya ternyata menjadi viral secara nasional. Wartawan dari stasiun TV itu bertanya, Ibu Kirana, banyak orang terharu mendengar cerita Anda. Bagaimana Anda bisa selamat dari bencana besar itu? Apa ada resep rahasianya? Saya berpikir sejenak, lalu perlahan menjawab, tidak ada resep rahasia. Wartawan itu tampak bingung. Saya menatap Bunga dan melanjutkan, saya hanya mengikuti teman Indonesia saya itu. Bunga menggenggam tangan saya erat. Saat Bunga berkata akan pindah, saya ikut pindah. Itu saja. Bukan karena saya punya firasat khusus, atau bisa meramal masa depan.
Saya menarik napas dalam-dalam. Saya hanya ingin bersama sahabat baik saya. Pilihan itu menyelamatkan keluarga saya dan menyelamatkan orang tua saya. Wartawan itu bertanya dengan mata berkaca-kaca. Lalu, jika ada pelajaran yang bisa dipetik dari kejadian ini, saya menjawab dengan suara mantap. Semakin tua, saya semakin sadar. Yang benar-benar kita butuhkan bukanlah uang, melainkan orang yang mau menggenggam tangan kita di sisi kita. Kamera menyorot saya dan Bunga. Kami saling menatap dan tersenyum. Rumah besar, harta melimpah, tentu saja itu baik. Tapi di hadapan bencana, hal-hal seperti itu tidak ada artinya. Yang benar-benar penting adalah orang yang bersama kita. Saya berkata kepada para pemirsa, Anda semua, tetangga seperti apa yang Anda miliki? Apakah Anda punya teman yang mau menggenggam tangan Anda saat Anda susah? Jika tidak, mulailah membangun hubungan itu dari hari ini. Itulah jaring pengaman hidup yang sesungguhnya. Setelah siaran itu tayang, responsnya luar biasa. Orang-orang yang terinspirasi oleh cerita kami mulai mengulurkan tangan kepada tetangga mereka. Komunitas-komunitas gotong royong mulai terbentuk, dan budaya saling tolong-menolong menyebar. Saya merasa sangat bangga. Cerita kami ternyata bisa menjadi harapan bagi orang lain. Bulan Juni, rekonstruksi hampir selesai. Rumah-rumah baru telah berdiri, dan orang-orang mulai kembali. Tentu saja, tidak sama persis seperti dulu. Tetapi, dalam beberapa hal, menjadi lebih baik. Orang-orang menjadi lebih peduli dan saling menolong. Luka yang ditinggalkan bencana memang besar. Tetapi pelajaran yang didapat juga banyak. Sebuah pesta syukuran terakhir diadakan di pusat komunitas. Semua orang yang telah berjuang bersama melewati bencana berkumpul. Para relawan, para pengungsi, keluarga kami, dan keluarga Bunga. Seorang pria tua berdiri dan berkata, "Dalam kejadian ini, saya kehilangan segalanya. Rumah, harta, kenangan. Tetapi saya mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga." Pria tua itu melihat sekeliling, yaitu kalian semua. Saya mendapatkan tetangga sejati, keluarga sejati. Terutama, terima kasih kepada para relawan dari seluruh Indonesia. Semua orang bertepuk tangan. Bunga berdiri dan berkata, "Kami tidak melakukan sesuatu yang istimewa. Kami hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai sesama manusia." Suara Bunga bergetar. Orang Indonesia sangat menjunjung tinggi rasa kekeluargaan dan ikatan batin. Tertawa bersama, menangis bersama, dan bangkit bersama. Itulah cara kami. Orang-orang mengangguk. Kalian semua sekarang juga sudah mengenal ikatan itu. Saling menjaga, saling melindungi. Itulah komunitas yang sesungguhnya. Bunga menatap saya. Dan orang yang memungkinkan semua ini terjadi ada di sini. Sahabat saya yang paling berharga. Kirana. Saya tidak bisa menahan tangis. Orang-orang berdiri dan bertepuk tangan ke arah kami. Kami saling berpelukan dan menangis sejenak. Malam itu, setelah pulang ke rumah, saya duduk di beranda, menatap langit malam yang berbintang. Saya merenungkan beberapa bulan terakhir. Banyak sekali yang telah terjadi. Suka, duka, dan penderitaan. Tetapi, tidak ada penyesalan. Justru saya bersyukur. Melalui semua ini, saya tumbuh dewasa dan menyadari apa yang benar-benar penting. Suami saya duduk di samping saya. "Sayang, sedang memikirkan apa?" "Aku sedang bersyukur. Bersyukur bertemu Bunga, bersyukur menikah denganmu, bersyukur anak-anak sehat, semuanya patut disyukuri." Suami saya memeluk saya. "Aku juga bangga padamu. Kamu orang yang sungguh luar biasa." Kami berpelukan sejenak. Orang-orang terus bertanya, bagaimana kami bisa selamat dari situasi itu? Apa ada resep rahasianya? Saya selalu memberikan jawaban yang sama. Tidak ada resep rahasia. Saya hanya mengikuti teman Indonesia saya itu. Saat Bunga berkata akan pindah, saya ikut. Saat Bunga menyarankan rumah kedua,
Saya beli. Saat bunga mengundang orang tua saya menjemput mereka. Pilihan-pilihan kecil itu menumpuk dan menyelamatkan keluarga kami. Tetapi, yang benar-benar penting bukanlah itu. Yang benar-benar penting adalah saya percaya pada bunga. Meskipun kami berasal dari budaya daerah yang berbeda, saya percaya padanya. Kepercayaan itulah yang menyelamatkan kami. Sekarang, saya mengajarkan budaya Indonesia yang beragam pada anak-anak saya. Saya ingin mewariskan semangat gotong royong dan nilai-nilai luhur yang dimiliki bangsa Indonesia. Orang tua saya juga berubah. Ayah mertua saya berkata, "Di usia setua ini, aku baru bertemu tetangga sejati. Orang seperti bungalah tetangga yang sesungguhnya." Ibu saya menganggap bunga seperti putrinya sendiri. "Bunga, makan malam nanti di rumah kami, ya." Kami sudah menjadi keluarga sejati, dan saya sadar. Rumah teraman di dunia bukanlah rumah yang besar, melainkan rumah di mana ada orang-orang baik di dalamnya. Harta terbesar di dunia bukanlah uang, melainkan orang-orang yang ada di sisi kita. Saya ingin bertanya pada Anda, orang seperti apa yang ada di sekitar Anda? Apakah Anda punya teman yang mau menggenggam tangan Anda saat Anda susah? Jika tidak, mulailah membangunnya dari hari ini. Ulurkan tangan Anda lebih dulu, karena hal itu mungkin akan menyelamatkan hidup Anda. Hari ini pun, saya pergi ke pusat komunitas bersama bunga, karena masih ada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Dan saya tahu, saya akan melakukan pekerjaan ini seumur hidup, karena bunga telah mengajarkan saya bahwa cinta yang kita terima harus kita bagikan. Itulah hidup yang sesungguhnya,